Assalamualaikum Mas Iwan. Salam Mbak. Mas Iwan masih ingat dengan saya? Mbak siapa ya? Lupa ya Mbak? Nah, kenalan dulu lagi ya. Oh, iya. Nih, saya perawat Astri. Masih ingat? Oh. Kemarin kan udah pernah ketemu ya? Ya, Mbak Astri yang kemarin pakai baju putih itu ya? Oh ya. Ya, jadi sesuai dengan kontrak kemarin ya Mas Iwan ya. Kemarin saya mau kesini mau berbincang-bincang masalahnya Mas Iwan kenapa bisa dirawat di sini seperti itu nggih? Oh iya. Ya. Sebelumnya nanti kira-kira mau waktu berapa menit? Bentar aja Mbak, 5 menit aja Mbak. 5 menit ya, boleh 5 menit. Nanti berbincang-bincang aja di sini. Mas Iwan sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Udah di sini aja. Ya. Baik, kalau sudah nyaman. Ya, Mas Iwan gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini masih kesel Mbak. Kesel. Marah terus. Marah terus ya. Itu kenapa kok kesel? Ya karena ketika saya mau daftar kerja di perusahaan multinasional itu nggak keterima Mbak. Padahal tuh saya tuh kuliahnya tuh kumlot gitu. Nah harapan saya tuh cuma satu-satunya tuh pengen di multinasional yang gajinya gede gitu Mbak. Oh ya. Kenapa kok pengen di sana? Ya yang pertama karena gajinya gede. Ya. Terus yang kedua pengen jauh dari orang tua juga. Pengen jauh dari orang tua. Oh ya. Terus Mas Iwan masuk sini karena apa? Kok bisa masuk sini seperti itu? Ya karena waktu di rumah itu sering mukulin adiknya. Oh, sering mukulin Terus adiknya. dibawa sama bapak ke sini. Dulu pas kesini sama siapa? Sama bapak. Sama bapak saja. Sebelumnya pernah kesini juga? Belum pernah. Belum pernah. Berarti baru pertama kali ini kesini. Itu di rumah mukulin adiknya salah apa gimana Mas Iwan? Ya karena ada yang bisikin Mbak, pukul aja dia gitu. Ya saya pukul. Oh, biar saya puas gitu Mbak kalau nggak mukul. Cuman mukul adiknya saja? Ya mukul adik, terus kadang kalau nggak ada orang saya mukul tembok. Mukul tembok. Kalau mukul tembok apa yang dirasakan sama Mas Iwan? Sininya bengkak ya Mbak, merah-merah, sakit. Kalau udah bengkak terus Mas Iwan ngapain? Ya kesakitan, terus ya saya diem. Ya terus setelah itu kalau diem gitu kan ini kan luka nih, itu ngapain Mas Iwan? Nggak diobatin atau gimana? Ya enggak Pak, saya nggak tahu obatnya Pak. Ya berarti Mas Iwan di sini belum pernah kesini ya, pas sakit ini belum pernah. Tadi baru Mas Iwan tahu nggak kenapa Mas Iwan dibawa ke sini? Sakit apa gitu? Ya nggak tahu saya. Ini tempat apa Mas Iwan? Ya rumah sakit Mbak, saya tahu. Rumah sakit ya. Berarti Mas Iwan kesini itu nggak tahu ya? Tapi ini tahu kalau ini rumah sakit seperti itu. Tahu rumah sakit, ada yang sakit Pak. Terus di sini kegiatannya sehari-hari ngapain? Kalau saya sih sehari-hari kadang mukul tembok, terus meja saya pukul juga. Kalau ada yang bisikin kadang ya langsung jotos gitu Mbak. Oh ya, kalau sebelumnya dulu pernah punya pengalaman yang kurang baik gitu? Ya pengalaman kurang baik waktu saya masih SD itu orang tua saya sering bertengkar. Terus apa yang dirasakan Mas Iwan ketika Ya, itu? Masih ingat nggak? Masih ingat Pak, rasanya ya kayak kasihan juga, terus saya juga kalau nggak dihargai juga ketika misalnya sudah harus ini nggak boleh ini, orang tua harus keras. Jadi saya ya emosi terus Mbak kadang melihat orang tua bertengkar terus. Pengen ikut bertengkar juga gitu? Apa gimana? Iya, pengen ikut bertengkar tapi nggak sama orang tua. Jadi kayak rasa dendam gitu? Dendam, nggak enak juga Mbak. Oh ya. Sebelumnya ada yang tidak disukai? Yang tidak disukai ya ini Mbak, apa namanya, adik saya itu sering ngejek saya, makanya saya pukul. Adiknya masih kecil ya Mas? Masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya. Selanjutnya kalau misalkan itu kan marah gitu ya, dipukul ke adiknya kayak gitu, terus adiknya ganti atau gimana? Dilerai sama orang tua atau bagaimana? Ya ada yang lapor sama ibu, terus ibu marahi saya. Terus ketika dimarahin Mas Iwan ngapain? Saya diem, nggak berani saya sama ibu. Ya. Terus ketika ibu udah keluar saya baru marah. Ya, Marahnya berarti itu sendiri di kamar menyendiri atau bagaimana? sendiri Mbak, kamar sendiri. Kamar sendiri. Kalau interaksi sama orang lain, kalau misalkan main sama teman sebayanya, ini kan Mas Iwan umurnya berapa? Umurnya 23. 23. Kalau main sama teman-teman sebaya? Ya saya jarang Mbak.
Jarang. Terus walaupun main kadang juga sering emosi, nggak tahu kenapa. Terus kadang mukul, banting sepeda, banting apa, ngelempar batu dan lain-lain. Oh ya, itu kalau yang suara tadi kan Mas Iwan mengatakan ada suara-suara yang nyuruh kayak gitu. Itu munculnya pas apa? Munculnya pas kalau lagi sendiri, Mbak, di kamar Lagi malam sendiri. hari. Terus ketika ada orang lewat ya suruh Tapi mukul. Mas Iwan tahu nggak itu siapa yang menyuruh? Nggak tahu, nggak tahu. Berarti cuma disuruh kayak dengar-dengar saja Dengar-dengar. seperti ini. Kalau lihat ya saya nggak. Terus setelah itu apa yang dilakukan Mas Iwan? Ya kalau waktu ada bisik-bisik saya langsung mukul. Entah ada apa di depannya saya pukul atau enggak banting. Sesuai dengan instruksi yang Iya, didengar berarti sesuai. sebenarnya. Ya. Terus setelah itu, kalau misalkan nih, kan lagi sendiri tuh Mas Iwan di kamar, terus ada bisikan kayak gitu, terus memukul kayak gitu kan. Nah, setelah itu Ibu tahu nggak kalau Mas Iwan seperti itu? Ya tahu, Mbak, karena suaranya kencang tuh. Terus dimarahi kalau kelihatan gitu. Terus perasaannya Mas Iwan setelah itu bagaimana? Kalau setelah mukul tuh lega. Lega. Selain itu apa? Selain itu ya sakit juga, Mbak. Tangannya ini kan merah-merah karena tembok tuh. Lega, terus sudah sampai lega lah intinya tuh. Oh ya. Kalau ini kan Mas Iwan tadi kan mengatakan umurnya 23 tahun. Kalau kesehariannya itu ngapain? Ya setelah lulus kuliah sih nggak apa-apa di rumah terus. Cuman daftar. Satu tahun tuh nggak terima, padahal tuh salah satu perusahaan yang saya mau. Terus nggak keterima, terus di rumah gitu ya, di rumah. Kalau yang disukai Mas Iwan dari tubuh Mas Iwan apa? Tangan, Mbak, bisa mukul orang sampai merah gini, Mbak. Oh iya. Baik. Terus kalau misalkan kan Mas Iwan kan suka marah-marah, itu kan ada bapak juga tahu di rumah. Itu biasanya bapak ngapain? Ya bapak ya juga marahin saya. Ikutan marahin Marah. bapak ya. Seperti itu ya. Jadi makanya dibawa ke sini saya, Pak. Tapi enak di sini, Mbak, nggak ada yang marahin. Kenapa enak di sini? Ya ada cewek-cewek yang cantik, kadang ngasih makanan, obat dan lain-lain. Mas masih mau minum obat? Ya kalau ada ceweknya mau, tapi kalau nggak ada tak umpetin, Mbak. Terus diumpetin? Tak- Diumpetin? Dibuang tak atau? umpetin, dibuang malah. Dibuang. Tapi nggak tahu. Oh ya. Mbak ada jaga rahasia loh, Mbak ya. Iya, siap. Nah, baik Mas Iwan, ini tadi kan sudah bercerita banyak. Mas Iwan itu kesini itu karena suka marah-marah sama adiknya, suka mukul-mukul, terus itu karena ada suara bisikan-bisikan kayak gitu, ya kan? Iya. Ya, terus juga orang tua Mas Iwan juga Mas Iwan punya pengalaman yang kurang baik di keluarga seperti itu ya Mas Iwan. Ya baik, ini mungkin perbincang-bincangnya cukup. Nanti besok saya akan kesini lagi. Kan tadi Mas Iwan masih suka marah-marah ya, masih suka kayak gitu. Nanti saya kesini lagi untuk mengajarkan bagaimana cara mengontrol marah seperti itu. Nah caranya nanti tarik nafas dalam sama kita akan belajar menyusun aktivitas jika kalau ada Mas Iwan itu merasakan ada bisik-bisikan yang keluar dari yang didengar Mas Iwan seperti itu. Ya, besok kira-kira mau jam berapa Mas Iwan? Ya habis senam, Mbak. Habis 6 pagi, baik. Habis 6 pagi ya. Sebelum saya pamit, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Mbak, udah, Mbak. Baik, kalau nggak ada ditanyakan, berdoa dulu yuk biar Mas Iwan cepat pulang dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sya isfi anta safi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doa apa, Mbak? Itu doa agar Mas Iwan cepat sembuh gitu, cepat iya seperti itu. Ada yang bertanyakan lagi? Cukup, Mbak. Cukup ya. Kalau tidak ada saya pamit ya Mas Iwan ya. Assalamualaikum. Salam.